버텨내는 겁니다. 내 가족 지키기 위해서. 뭐 하는 짓이야, 당신? 행복해지는 게 어려워. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah serial Korea terbaru yang berjudul Happiness. Nah, serial ini disutradarai oleh An Gil-ho dan ditulis oleh Han Sang-woon. Sekarang sudah bergabung dengan saya, Mas Watching Movie Channel. Apa kabar, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar Mas? Kabar baik Mas? Sehat. Gimana? Sehat? Baru nonton nih Mas, sehat Mas, sehat. Lagi musim hujan ya? Waduh, barusan hujan malah beneran. Tiba-tiba, mudah-mudahan Jakarta tidak banjir ya Mas ya. Amin. Iya, kita udah lama nggak hujan. Sekali hujan nih kita takutnya nggak siap dan semoga aja ya tadi itu semoga cuaca nggak ekstrim. Jadi istilahnya di mana-mana hujan akhirnya dikirim banjir lagi deh. Semoga sih nggak terjadi itu. Mateng Mas. Nah, sekarang nih kita mau bahas sebuah serial terbaru nih. Genrenya sih bisa bilang misteri ataupun thriller atau sedikit-sedikit horor-horor agak makhluk-makhluk gitu nih. Ini film ini juga serial ini kan baru rilis 2 episode nih, bisa ditonton di TVN atau iQIYI nih. Nah, gimana Mas? Nonton film ini nih kan kalau kita lihat, wah judulnya Happiness nih, kayaknya happy-happy aja nih. Gambarnya juga kayaknya di apartemen doang tuh. Iya. Gimana? Jadi awalnya gue tau film ini dari jujurnya dari Hipnosis Mas. Gue baca Hipnosisnya dulu. Gue nggak liat trailer. Sampai sekarang gue nggak liat trailer. Yang gue baca adalah Hipnosis ya Mas. Di salah satu ketika gue lagi nggak sengaja baca apa gitu ya. Gue liat wah Hipnosisnya kayaknya keren nih. Dari plot Hipnosisnya loh. Kan dibilang kan di plot Hipnosisnya tuh yang kayak ada 3 baris itu. Sebuah apartemen diisolasi karena ada wabah penyakit yang mematikan gitu loh. Dan apa yang terjadi di dalamnya itu ada seorang polisi, ada seorang apa gitu istilahnya seperti itu. Maksudnya dalam hati gue nih plot sinopsisnya film gue nih gue bilang nih Mas. Film satu tempat nih gue bilang nih. Kayak film Alive ya? Iya kayak film Alive ya, kayak film Alive, kayak film apa ya? Sweet Home ya, mungkin kayak Sweet betul, Home juga. Sweet Home juga, betul. Terus akhirnya gue tonton tuh Mas. Kemarin kan gue tahu hari ini gue tonton, terus kita janjian kan ya, kita janjian mau podcast dan ini gue puas sih Mas. Bukan puas, maksudnya itu dalam arti sesuai ekspektasi. Yang di plot Hipnosis sama yang kita sudah nonton 2 episode memang belum sepertinya tuh kayak kita kayak ngelihat masih film serial lain Mas, seolah-olah Mas. Seolah-olah tuh apa yang dikatakan di Hipnosis memang belum tertuang di episode 1 dan episode 2 Mas. Tapi cikal bakalnya tuh Mas atau kisi-kisinya tuh kayak udah mulai kelihatan lah kalau gue bilang. Betul. Penghuni apartemen itu satu persatu dikasih sekilas gitu ya. Kesannya nggak penting, tapi kayaknya ini bakalan kedepannya ini bakalan berpengaruh nih ya. Iya, betul. Ini dari sinematografinya, dari tone warnanya, ini series sih gue suka sih Mas. Gue puas sih Mas ini Mas. Dari apa maksudnya 2 episode ini berjalan, terus pengenalannya, terus juga kalau yang Mas bilang tadi kan ini seri genre thriller, misteri, sedikit horor, sedikit apocalypse juga ya Mas ya. Betul. Tapi yang tertuang sih malah gue seneng nih Mas, karena sampai 2 episode ini terlihat tuh ada suasana keceriaannya juga ada Mas. Keceriaannya, suasana hubungan 2 orang ini yang kelihatannya damai-damai aja gitu loh. Di polisi wanita masih polisi prianya, kayaknya tuh enak gitu, kayak itu apa? Chemistry-nya bagus gue lihat ya, chemistry mereka sama di 2 episode ini kayaknya tuh ringannya enak tuh Mas, kayaknya ringannya tuh gue nontonnya enak Mas. Gue tadi kayak ibaratnya ya Mas ya, kita habis melakukan segala aktivitas selama seminggu tuh yang padat banget, disungguhkan 2 episode ini sih menarik ya Mas yang menurut gue ya. Awalnya sih cukup kaget pas ternyata itu misalnya
pas baru mulai, loh kok anak SMA. Ini ceritanya, gue kira itu apakah ini mulai dari sini nih, misalnya zombinya segala macam, misalnya yang makhluk itu tuh mungkin bukan zombie kali ya, dikiranya apa nyebar dari sekolahan. Pas adegan gitu, Mas ngiranya apa tuh? Yang pas adegan sekolahan yang ada orang mau lompat. Itu ibaratnya 10 menit awal ya Mas ya. Aku pikir, oh ternyata di Hipnosis nih film ini nih, kayak gue kena film ABG Mas, gue pikir Mas. Betul. Sama-sama. Gue pikir ABG nih, aduh, untungnya itu adalah pengenalan ya Mas ya, hanya pengenalan sesaat aja tentang dua orang ini ya Mas ya. Iya, justru tadi itu pas awal itu gue pikir, wah jangan-jangan nih mulainya dari hiruk pikuk istilahnya, oh ini ada yang mau lompat segala macam, mereka lagi damai-damai pengen turun nih, tiba-tiba ada yang terinfeksi. Itu kan seru juga tuh gue pikir ya. Nggak taunya itu istilahnya cuma buat memperkenalkan dua tokoh utamanya nih ya, si Sebum sama si Ji Hyun ya kalau nggak salah ya. Nah, seperti itu sih. Dan tadi itu benar sih, kalau dari segi sinematografi, dari segi chemistry-nya, karakternya itu sih mereka sih cukup dapat ya. Saya bisa bilang itu aura positifnya masih dapat nih. Kita di sini kan masih ada aura positifnya nih. Habis itu yang anak kecil juga kan ada aura-aura positif itu, membawa membawa optimisme walaupun menyindir dikit-dikit. Oh ini ada istilahnya kita bilang itu perbedaan antara orang yang kelas apartemen yang kelas atas dengan yang biasa subsidi. Betul. Nah itu ya. Itu disindir juga sih itu ya, melalui tempat fitness aja tuh, seperti itu. Tapi gue seneng sih Mas yang ketika scene tuh mereka tuh berdua lagi beres-beres apartemen, terus lagi ngobrol asik di tempat tidur, terus lagi ngobrol di kamar gitu. Gue asik gitu, kayak biasanya umumnya kalau misalnya seperti ini masa-masa dia ketemu ketika dia sudah habis bekerja atau setelah sekian lama nggak bertemu kan biasa umumnya kan drakor ataupun serial-serial lain kan berantem nggak cocok, paksa atau gimana ya Mas ya. Tapi sampai dengan 2 episode ini gue lihat nih enak gitu nontonnya Mas, chemistry-nya enak gitu loh. Jadi dibuat tuh nggak seolah-olah berantem terus gitu mereka gitu loh. Dan di sini kan benar sih, di sini di 2 episode awal ini kayak masih dibangun istilahnya optimisme atau istilahnya aura positifnya nih, sebelum mungkin masuk babak berikutnya sih. Kayak babak berikutnya ini mungkin ya tadi itu kan kita nggak tahu nih kan dari film yang ke-1 ke-2 kan, yang pas dia pindah kan itu kan satu persatu diperkenalkan tuh, oh ini ada lantai 15, oh ini orangnya sombong, oh ini orangnya apa, ini anak kecil, itu pasti itu nanti ke depannya pasti akan dibukakan nih, ini fungsinya apa, seperti itu Mas ya. Betul. Belum lagi juga ternyata itu kepala tentara itu si Taesok tuh yang pakai kacamata tuh ada masa lalunya itu kayaknya sih, berhubungan dengan istrinya tuh ya kayaknya ya. Istri atau juga dengan obat-obatannya itu kali Mas ya. Ada hubungannya juga ya. Kayak mungkin dia karena dia bilang dia pernah bekerja farmasi, mungkin ya tadi itu dalam arti mungkin ada informasi khusus atau nggak tahu nih istrinya. Pokoknya kayak kalau kita lihat itu istrinya ya, yang ada satu adegan itu ya. Iya, bisa jadi ya. Mungkin atau orang yang dia sayang sih, seperti itu nih. Nah, sebelum kita lanjut nih, kalau menurut Mas Watching nih, dari makhluk, istilahnya kita ngomong makhluk lah ya, kita nggak bisa ngomong zombie, nggak bisa ngomong apa, karena istilahnya itu kan makhluk ya. Dari makhluk yang ditampilkan di film ini gimana nih? Bisa berbahaya sekali gak nih? Kayaknya nih, yang bikin ketakutan di film ini mungkin yang terjadi adalah wabah ini kayak bisa menular juga Mas, ibaratnya Mas, cepat menular gitu Mas. Dan mereka tuh sebenarnya tuh masih dalam tahap nih kayak penelitian, jadi mereka mencari tahu, betul. Iya, kayak ibaratnya nih kayak COVID yang varian terbaru, jadi mereka masih menduga-duga semuanya itu Mas. Apakah dari obat, ataukah dari mana, apakah dari rahasia seseorang, atau dari mana gitu loh. Betul sih. Dari atau dari, maksudnya yang ditampilkan zombinya menurut gue juga cukup ini Mas ya. Maksudnya tuh nggak sembarang zombie gitu Mas. Maksudnya bukan kayak zombie pada umumnya gitu loh, yang berkerumun terus atau segerombolan ataupun karena apa gitu loh, karena vampir atau apa. Tapi ini karena apa ya, maksudnya tuh karena wabah ini juga masih sampai 2 episode ini kayak masih jadi tanda tanya besar untuk mereka semua ya. Dan ini masih dirahasiakan ya kayaknya, masih dirahasiakan dari publik umum ya Mas ya.
Betul. Jadi ini masih bingung nih kalau di ini sih langsung spoiler alert, maksudnya masih bingung apakah beneran karena efek samping dari obatnya. Tapi kalau efek samping dari obatnya kan banyak orang juga yang udah pernah minum obat itu kan. Obat itu kan dianggap tanda kutip kan sebagai obat anti COVID lah kita ngomongnya kalau zamannya itu ya. Dan pasti kan banyak orang yang udah minum nih, tapi kok cuma beberapa aja yang bisa berubah. Apa nih yang terjadi? Atau memang ada wabah baru lagi nih yang membuat seperti itu. Jadi cuma istilahnya obat-obatan itu cuma memancing perubahan daripada orang tersebut itu ya. Bisa. Gue rasa sih Mas ada hubungannya sama kapsul hijau tersebut, Mas. Pasti ada hubungannya. Tapi yang bingung itu kan obat itu kan awalnya kan udah diedarin, dalam arti kenapa nggak semua orang itu berubah. Tapi sih kalau dari kisah dari yang kepala polisi itu tuh si Taesok tuh, kalau gitu kan pas waktu istrinya yang berubah itu kan berarti kan udah lama juga kejadian itu. Cuma mungkin tadi Mas bilang itu kayaknya dirahasiakan kali ya, efek sampingnya itu jadi oleh farmasi itu dirahasiakan ya. Betul bisa jadi Mas, itu kayak apa ya, sebuah ada pemicu gitu atau ada pemantiknya Mas, yang ibaratnya orang ketika minum obat tersebut terus misalkan ya Mas, misalkan dia jadi berdarah atau apa, badannya nggak boleh berdarah ketika minum obat itu atau gimana gitu, jadi akhirnya memicu orang jadi haus itu, kata dia kan nggak pernah bisa itu kan, haus gitu kan. Betul minum air nggak bisa terpuaskan, cuma minum darah doang. Gue rasa sih pasti ada hubungan sama kapsul hijau, apalagi itu yang tetangganya itu Mas, lihat kan Mas, yang tetangganya si cewek itu kan waktu yang suami istri itu kan yang ngumpetin cewek di itu Mas, di kasur itu kan kan istrinya kayak minum itu kan. Gue rasa tuh bakal jadi itu tuh Mas. Udah jadi mungkin kayak itu apa simpenannya dimakan tuh ya malam itu ya. Iya, yang punya geruduk itu tuh gue rasa tuh simpenannya dimakan tuh, itu kan diranjangi dia kan. Iya. Udah mana sosoknya Judas lagi, itu ngeri tuh jadi rajanya itu tuh Mas, zombinya tuh ratunya. Zombie itu tuh cocok banget tuh. Nah, yang bikin serem juga atau kita bilang antara serem atau misterius itu adalah ternyata orang yang kita ngomong zombie kali ya, kita ngomong ya. Zombie tersebut itu bisa tiba-tiba itu jadi manusia biasa lagi gitu ya. Iya. Nah itu kan jadi kan bingung juga nih. Jadi orang mau ngebunuh dia juga susah juga nih. Dalam arti apakah bisa disembuhin apa enggak ya? Bener gak? Ataukah dianggap ntar pembunuhan manusia Mas? Karena ketika dia jadi normal kan, ingat gak tuh waktu dia samperin temennya itu tuh yang polisi juga kan, dia isolasi itu kan tiba-tiba pas lagi deket dia berubah lagi Mas. Nah itu gue bingung tuh. Kenapa nih kok dia bisa, apakah ada bau-bauan tertentu atau ada sesuatunya yang merangsang dia bisa berubah nih ya? Apakah kebetulannya pas dia masuk berubah atau dia dirangsang dengan misalkan emosi atau misalkan apa? Soalnya kan pas awal-awal kan tenang-tenang aja ya. Iya. Dan apa ya maksudnya ya, ditembak nggak mempan loh. Ditembak nggak mempan. Betul, nggak mati. Terus tekanan darahnya banyak clue sih Mas, sebenarnya banyak clue. Misalnya tuh tekanan darah dia lihat tuh langsung turun drastis tuh ya tekanan darahnya. Itu mungkin buat nanti episode selanjutnya bakal terbuka tuh, gue rasa tuh Mas. Itu sedikit keren, maksudnya keren, enak gitu nontonnya tuh, misterinya atau suspense itu apa dapet, tuh ya? Dapat pelan-pelan dibuka, terus flashback dikit mungkin masih nanti ada seperti itu. Belum lagi juga kenapa yang harus suhu rendah ya, suhu kayak di kulkas gitu ya, minus 4 derajat Celcius supaya lebih tenang gitu ya. Nah, iya harus dingin sekali. Oh iya benar. Dia punya apa, pas tuh diisolasi kan dia kamarnya dingin banget kan. Iya. Mati. Nah, itu kenapa tuh, ada sebabnya juga tuh. Dan apakah si cewek ini nanti apakah kenapa dia bisa kebal ya maksudnya Mas ya? Nah, itu dia, apakah dia cakarannya kurang atau sebenarnya itu cakarannya itu nggak kenapa-napa, kayak temennya itu yang kena cakar itu sebenarnya sih nggak apa-apa sebenarnya nih misalnya ini, tapi karena dia terlalu paranoid, terlalu takut, ya udah gue bakal mati nih, mendingan gue menghasilkan uang buat apa keluarga gue kan, itu kan kamu megangin leher terus, kan gue bingung kenapa nih orang megangin leher terus pas awal-awal belum ketahuan tuh gak. Nggak taunya itu dia ada cakaran dan dia nggak mau terbuka. Karena dia mikir, wah kalau gue terbuka, gue pergi kurung sini, keluarga gue gimana, nggak ada yang ngidupin. Nah itu sih secara logika sih masuk akal juga sih, dia mikirin keluarganya sih.
Awalnya sih gue sempet ini mas, awalnya gue sempet wah ini gue lagi teliti nih mas. Ini tempat penelitian waktu dia diisolasi, jangan cuma satu sipir doang nih kayak ini mas. Maksudnya tuh kayak ala-ala escape plan. Tapi ternyata setelah gue mati mereka cukup detail sih mas. Banyak tentara-tentaranya gitu loh. Betul, banyak. Masih cukup detail menurut gue. Dan gue sangat menantikan banget nih mas ini apa pas mereka di apartemen nih suasana yang tiba-tiba masih indah-indahnya ini nanti pasti bakal jadi isolasi atau gimana kali ya seperti dengan plot sinopsisnya nih. Nah itu dia nih, ini lagi bingung nih apakah nanti istilahnya breakout-nya itu gimana nih, apakah istilahnya penduduk yang tidak ya tadi itu di rumah-rumah tuh ternyata ada kan yang dilewat berita-berita kan ternyata ada nih yang sekte kan ya, ada kan yang satu sekte itu mati semua kan yang pas di pembukaan itu, atau saya tadi itu kalau yang di apartemen itu sih kayaknya pastinya sih itu sih yang itu tuh yang ibu-ibu itu sih itu kan udah clue lah tampaknya udah mendukung. Terus habis itu korban pertamanya pasti ya yang perempuan jadi sama suaminya ya korban itu. Suaminya mungkin jadi pelayannya kali itu yang ngumpetin itu kan yang pas dia ketok-ketok itu kayaknya sih mungkin sih udah berubah tuh. Cuman suaminya itu nyimpen. Yang celananya juga ketinggalan lagi di bawah lagi. Aduh, itu ampun deh. Gue sih penasaran sih ini bakalan, misalnya breakout ini sih bakalan kayak gimana nih, gue penasaran deh. Gue biasa pasti nonton drakor tuh kalau nonton episode awal tuh gue berat banget lanjutin di episode selanjutnya mas, kadang-kadang mas. Maksudnya lama mas, nggak bisa rutin. Kalau ini kayak gue bakal rutinin nih mas. 12 episode doang sih kayaknya. Iya. Ini hari 2 harus tonton ini mas, filmnya bagus. Jumat sama Sabtu, setiap hari Jumat sama Sabtu nih. Ya TVN. TVN sama iQIYI, kalau di sini kan kita kan ada iQIYI nih. Nanti 5 November sampai kemarin kan 5 November sampai 11 Desember sih rencananya nih. Nah ini sih seru sih nih. Kita juga mikir-mikir nih siapa nih istilahnya yang dalangnya, istilahnya apakah ini cuma kecelakaan atau istilahnya ada konspirasi yang sengaja supaya ini kita kacauin negara Korea nih dengan kasih obat ini misalkan gitu ya, kan kita nggak tahu ya. Gue rasa ujung-ujungnya tuh ada hubungan sama si kacamata itu mas, kayaknya mas sebenarnya. Kacamata itu bukannya eksperimen nih, kesalahan eksperimen atau apa gitu loh. Kalau gue mikirnya yang kacamata itu tuh si siapa Taesyok ya. Taesyok itu gue pikir kalau dalam pikiran gue sih dia ingin balas dendam sih, ingin mencari tahu apa yang terjadi terhadap orang yang dia sayang sih, tapi gue nggak tahu deh nanti kedepannya diarahin kemana. Jadi itu bisa jadi juga sih, bisa jadi mas. Iya nih, dan penasaran juga nih sama yang ini nih yang sipir yang cewek rambut pendek itu ya, nanti bakal pegang sesuatu yang penting gak tuh ya? Oh sipir itu pembantunya itu yang cewek pelot itu kayaknya itu sering disorot tuh ya, mungkin penting kali itu ya. Suatu rahasia kayaknya yang kayak dia simpan nih kayaknya ya. Sesuatu orang penting sepertinya tuh. Kedepannya itu mungkin tuh dia tuh bisa ada sesuatu yang yang penting tabir, ya? Betul, membuka tabir atau ada sesuatu yang bakal dilakukan situ. Asal jangan tiba-tiba ya cuman gitu aja terus mati digigit. Aduh. Suasana apartemennya, suasana mereka berdua itu jadi dibalik ketegangan yang ditampil di episode 1-2 yang sekilas kayak zombie itu ya ada musik atau bukan musik ya, tone warnanya gue suka mas, keceriaan antara mereka berdua mas. Betul. Jadi orang mungkin gue nggak mikir lagi kok gampang banget sih mau langsung jadi suami istri atau gimana gitu ya, jadi nikmatin aja, enjoy aja gitu loh maksudnya. Gue nikmatin tuh nggak pakai mikir panjang, ya udah nikmatin chemistry mereka berdua bagus, terus juga damai-damai aja keluarga ini atau dua insan ini ya, jadi itu mas menarik bagi gue mas serial ini mas. Sebenarnya sih bukannya gampang-gampang aja kan, yang cowok emang udah jatuh cinta dari lama ya, yang cewek butuh apartemen ya udah. Loh mutualisme dong. Ngerti ya? Dia ngaku ke ceweknya kan, tapi gue dulu bercanda suruh jadi pacar lu kan, dia bilang gitu. Jadi tapi dari maksudnya dari body language-nya terlihat mereka biasa-biasa aja mas, pas udah dewasa ini mas itu suka mungkin, tapi nggak ditunjukkan lebay gitu mas ya. Betul, nggak bucin lah ya.
Iya, nggak bucin. Jadi enak aja gitu pas mereka ke apartemen bagi-bagi kue itu, terus yang cowok bersih-bersih gitu loh. Kayak enak gue lihat suasana itu enak Adem, mas. adem ya. Damai, ya. Adem banget. Adem banget. Itu biasanya itu istilahnya apa, suasana hening sebelum badai. Jangan Iya kan? bagusnya nih serial-serial Korea emang nggak salah kok gue. Itu mereka pinter-pinter ya maksudnya ya bikin cerita yang seperti ini ya mas ya. Jadi biasanya itu awalnya damai, tenang, terus kita jatuh hati. Oh, ini anaknya lucu nih, baik nih. Nggak taunya tiba-tiba dibunuh lagi. Istilahnya kan kadang-kadang kan kita udah Bisa, jatuh bisa. hati kan, bisa kan? Terus Bener. sama aura si ceweknya ini menurut gue sebagai bintang utama ini mas, Hmm. dia terkenal juga kali mas ya. Kayak gue sering lihat ya mas ya. Dia cukup terkenal sih nih si Han Hyo Joo ya. Iya. Han Kayak Hyo aura Joo. muka juga kayaknya bawa film itu jadi kita nggak yang ibaratnya takut genre horor ya mas. Jadi pas nonton dia tuh ibaratnya tuh jadi ini mas, adem gitu mas. Betul. Jadi lebih adem ya. Adem, bawaannya tuh nggak serius banget muka gitu loh, tau gak lo? Nggak serius. Kayak apa actingnya bagus gitu loh karakter di aslinya gitu loh. Iya, kalau di episode 1, episode 2 sih nggak terlalu masih dalam arti gini, nggak terlalu yang kaku serius, kaku gimana gitu, militer, tapi juga nggak terlalu yang lebay-lebay, Iya bucin nggak gimana lebay-lebay dia. gitu. Iya, Jadi saya kita santai. yang kata Enak nontonnya. yang kata Easy Mas Wah, listening. enak Ibaratnya. dilihat ya dan enak didengar Iya, ya. iya gitu. Enjoy the shit deh itu deh nontonnya enak. Nah, Ringan filmnya sih ringan nggak mas? saat ini ya Mas, Ringan lah, termasuk ringan CP-nya lah, ringan. ringan lah. Ringan dan nggak tapi nggak pasaran ya gitu ya mas ya. Cukup ringan dan istilahnya walaupun ada pesan-pesan sosialnya kayak tadi itu nyindir soal apa polisi, ya kayak apa, istilahnya kita bilang itu perbedaan kelas Kasta. ya, kasta. Terus selain itu kan dibilang, kamu udah tahu kenapa tetap bawa saya ke tempat fitness ini? Sekira kamu polisi bisa mengatasi semuanya. Iya. Terus habis itu di sini lagi, kalau udah berhubungan dengan uang itu udah nggak bisa. Aduh. Karakternya bagus-bagus, ada temennya yang waktu di apartemen dia juga tinggalnya kecil ya, cowok itu tinggalnya dulu juga dempet-dempetan ya maksudnya. Temen ini di apa, nebeng di stadionnya kan bilang, Iya. dia kan juga atlet yang udah pensiun tapi ya istilahnya cacat kan ya kita bilangnya, karena jatuh jadi istilahnya mungkin pensiun kali dia ya. Oke. Nah ini overall nih serial ini gimana nih Mas? Ini plus 62 gue bilang sih harusnya kalau pada belum ngeh, masih belum ngeh karena kan baru tanggal 5 ya mas ya, tanggal 5 jadi artinya baru 3 hari ya mas ya. Jumat lalu, betul. Jumat lalu, jadi ini harus ditonton sih ini sih menurut gue sih. Enak, nontonnya enak gitu. Kalau apalagi kan plus 62 kan Sweet Home kan pada suka tuh. Ini lebih nggak seberat Sweet Home lah menurut gue. Sweet Home itu kan karakternya banyak banget mas, bingung kadang-kadang mas. Kadang yang nggak terlalu masuk akal. Ini kayak masih sampai episode 1-2 masih realita itu masih jalan mas. Lebih Realitanya membumi, tuh masih betul. jalan sih. Betul. Dan itu ditampilkan juga ini ada zaman COVID-nya mas. Ada lucu kan waktu di masker di lift. Lu nggak pakai masker lu darah COVID. Iya. Jadi zaman-zaman itu masih sesuai apa maksudnya ya? Kayak masih real gitu, real yang saat ini terjadi gitu mas. Betul. Tapi ini ada sebuah pandemi yang ibaratnya nih mungkin COVID-nya udah dilupakan, ini nih yang di Korea lagi terjadi, ibaratnya nih bakal ada rahasia-rahasia ini nih, ibaratnya kok kita sama ratakan sama itu kali mas, virus COVID waktu zaman dulu ibaratnya kalau dalam dunia nyata ya mas ya. Ini baru ibaratnya di Wuhan nih mas, Wuhan Korea baru terjadi nih, coba nih ibaratnya, tapi masih segelintir orang aja yang tahu gitu mas. Betul. Nah justru itu ini menariknya sih seperti cikal bakal yang mungkin ada sindiran juga sosial, ada emang di dunia ini era globalisasi ini segala sesuatu tuh kita juga bingung gitu, apakah wabah-wabah ini dibuat manusia atau gimana gitu mas, maksudnya mas. Betul, kayak ini juga agak nyindir-nyindir gitu ya, dalam arti jangan ini ada sesuatu yang berhubungan dengan farmasi ya. Iya makanya. Apakah ini dari wabah ini wabah biasa atau yang istilahnya dipicu oleh sebuah farmasi nih sengaja nih supaya istilahnya ada intrik-intrik politik tertentu gitu ya. Iya, betul intrik tertentu atau mengacaukan dunia. Nah, makanya
Mengerikan, Mas. Hidup di dunia ini kadang kayak sekarang yang saat ini terjadi kan, ada apalah virus corona A2Y lah apa gitu, Mas. Itu kan kadang berita-berita tersebut bikin kita kan, untuk orang awam kan takut juga ya maksudnya ya. Mas itu untuk sebagian orang tuh jadi ini, Mas, psikologisnya jadi kena kan kalau kayak gitu-gitu. Kalau hal kayak gitu yang belum pasti juntrungannya tapi sudah dengung-dengungkan gitu ya. Betul. Nah, justru itu sih dalam arti kayaknya ini film ini juga selain untuk hiburan nih, istilahnya menyindir-nyindir atau istilahnya merefleksikan diri. Merefleksikan bahwa apa yang sedang kejadian di sini nih, atau istilahnya tanda kutip itu ingin bersuara tapi ya istilahnya ya ditampil beda lah. Kan nggak mungkin bilang ini konspirasi, ini pasti ini ada yang lempar virus COVID segala macam. Jadi istilahnya dia pakai virus lain dan ada hubungan dengan farmasi segala macam, mungkin seperti itu ya. Jadi teori lagi kayak kesannya tuh pengen diarahkan nih jajan gara-gara obat gitu, Mas. Jangan obat di awal ya. Betul. Hal yang juga, Mas. Bisa juga. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih. Atau gini, Mas, kan kalau di sana kan dibilang obat ya, Mas ya, atau dalam kurung vaksin, Mas. Waduh, itu Mas emang nggak berani. Mereka tidak menampilkan secara eksplisit gitu, Mas, tapi dibilang ini dari kapsul hijau itu, Mas. Ya mungkin ada agenda-agenda tertentu, tapi sih ya kalau kita nontonnya sih buat santai-santai aja lah. Di musim hujan udah November gini kan udah mendekati Desember, ya kita butuh istilahnya hiburan ringan tapi dalam arti juga menegangkan ya. Iya. Plot sinopsisnya tuh jujur bikin gue penasaran. Posternya lihat apartemen lagi di isolasi gitu, ada gambar tiang-tiang gitu, orang nggak bisa keluar. Tapi kalau dari saya dengar dari plotnya itu yang Mas ngomong, karena saya kan nonton kan nggak baca plot nih, sama dari posternya ya dalam arti itu belum kejadian nih. Kita mungkin episode berikutnya baru kejadian di situ kali ya. Ini penasaran nih. Kisi-kisnya tuh belum kejadian di 1-2, tapi cikal bakalnya atau kisi-kisnya tuh udah enak dibangunnya, Mas. Dibangunnya enak, Mas. Biasanya emang dikasih remah-remah gitu tuh, dikasih remah-remah sedikit-sedikit. Oh ya udah, nanti pas udah saatnya langsung biar. Oh. Prediksi Mas gimana nih? Prediksi Mas, jadi tuh apartemennya awalnya gue pikir kan yang tempat yang Mas, yang tempatnya awalnya AC-nya dingin itu, Mas. Ternyata kayak nanti bakal diisolasi itu kayak apartemennya si ceweknya itu ya. Jadi kalau menurut gue sih kemungkinan besar itu, nggak tahu nih gimana caranya ini yang episode kedua terakhir itu mungkin ada beberapa yang breakout atau yang ketularan, atau dari rumah ke rumah itu isinya masing-masing ada nih. Karena kan mereka kan yang terima kapsul itu kan banyak tuh. Nah, salah satunya kan yang ibu-ibu, istilah yang tadi kita ngomongin itu tuh. Nah, dari apartemennya itu kemungkinan besar dari satu ibu itu tuh. Apalagi kan dikasih clue tuh, wah ini lantai sini gitu tuh pakai bata. Nah, nanti pasti ada kesulitan dorong pintu, mau lari apa gimana tuh. Aduh, mateng deh. Kemungkinan besar sih itu sih udah kasih clue-clue tuh. Oh, terus pakai bata ya, Mas ya? Gue bingung, Mas. Ya itu jadi supaya nggak bisa masuk gitu kan. Ya, orang yang subsidi nggak bisa masuk. Tapi kan kalau dilihat dari lantai 6-nya jadi nggak bagus, Mas. Dikasih bata-bata. Tapi kan gini loh, mungkin kan mereka kan pakai kayak kita ke hotel pakai kunci kan, dalam arti sedangkan kalau itu dibuka, jadi orang yang apartemen di bawah istilahnya yang murah kita ngomong ya, itu dia bisa main ke atas kan, mereka merasa mungkin menyindir, merasa jijik, merasa terganggu gitu sih. Kan orangnya sombong-sombong segala macam kan. Trennya itu apartemen walaupun dianggap kelas subsidi, tapi nggak dibedain ya secara perabot dan secara looks masih oke, Mas ya, looks ya. Nah itu dia tuh kan kita nggak tahu tuh dalam arti apakah secara lantainya kan dia kan ngomong nih lantai segala macam ya kan, dia mau ganti lantai. Nah kita nggak tahu tuh yang di atas kan, soalnya nggak mungkin kalau kayak gitu kan, secara logika nggak mungkin mereka itu mau tutup kan, mau pintunya mau diganti pakai batu bata kan, itu kan jelek. Jadi berarti itu mereka itu punya pikiran, aduh ini jangan sampai nih orang yang di bawah gua, istilahnya notabene yang ekonomi lebih rendah dari gua, menikmati
fasilitas yang gue udah bayar, itu kan nyindir banget tuh. Dan itu gue rasa tuh nanti tuh pas mau melarikan diri tuh pasti ya susah-susah juga. Tapi syaratnya itu Mas ya, mereka harus punya pasangan ya untuk dapat subsidi itu ya. Nah, itu kan ada poin-poinnya, dalam arti kan situ kan mereka ada poin-poinnya, dalam arti poinnya misalnya prosedur, misalkan misalnya angkatan bersenjata karirnya bagus, gini. Terus ya sudah menikah, karena kalau belum menikah kan bisa kos di mana aja. Iya betul. Kan masuk logika kan. Bisa disewain lagi yang ada ya. Iya, seperti itu. Kalau di Indonesia gitu kan kadang-kadang ya Mas ya. Wah, saya nggak berani ngomong itu. Kan nggak boleh disewain ditulisnya. Iya, nggak disewain nih. Makanya kayak di Korea tuh berarti ketat juga, ibaratnya butuh yang udah berpasangan ya, ibaratnya syaratnya ya kayaknya ya. Enggak, mereka kan ada poinnya ya. Oke, poin dari misalnya angkatan bersenjata kita dapat nih. Oke, karirnya bagus, karirnya bagus, sikapnya bagus. Tapi kalau tinggal sendiri ya carilah, masa sih pakai apartemen subsidi? Nah, kan kalau berkeluarga kan masih masuk akal. Nanti punya anak gimana? Kalau tinggal sendiri kan nggak kos bisa istilah katakan. Tapi sampai episode 2 Mas lihat mereka berdua tuh sebenarnya tuh udah resmi atau belum Mas sebenarnya Mas? Udah resmi sih ya. Minimal itu catatan sipil. Karena kalau enggak mereka nggak dapat apartemen, kan mereka kan tetap akan ditinjau kan, yang bilang ini nanti kita harus gimana nih, tempat tidurnya mau perlu ganti gak, soalnya nanti ada yang ninjau gimana gini. Kalau enggak itu apa? Foto figura gimana nih? Foto SMA cocok kan? Iya. Males banget, males bikin foto baru dia. Iya. Tapi bagusnya nggak bucin Mas, mereka dua di ranjang terus tetap masih tidur sendiri gitu loh. Terus cerita baik gitu, berusaha untuk membangun chemistry dari orang nggak pernah ketemu udah lama gitu loh Mas. Terus nggak dikasih flashback lagi jatuh cinta, nggak kayak gitu. Iya tuh yang bagusnya itu Mas. Jadi kayak dewasa gitu, point. Mas. Betul, langsung ke poin, ke permasalahan sih. Soalnya 12 episode itu termasuk dikit sih kalau untuk film Korea sih. Biasanya kan 16 ya. Iya. 12 masih menengah sih, menengah. Season 2 bisa nggak? Enggak kayaknya sih ini. Udah enggak ya? Enggak lah, kayaknya sih ya, cuman 12 aja nih kelar nih. Bakal menarik kelihatannya Mas. Seru sih. Kayak seru sih. Ya. Plus 2 harusnya suka ya Mas ya. Kalau yang suka film kayak semacam zombie, vampir lah, atau istilah makhluk-makhluk kayak wabah, tapi ya wabah makhluk lah, rata-rata kan banyak kan zombie ya. Nah ini sih cocok. Gila, ini mau ditembaknya juga nggak kenapa-napa, kaki ditembak nggak putus. Tapi dia akhirnya tetap bisa dikalahin ya kalau dia dikeroyok sama polisi Mas ya. Kalau di kepala ya, sama istilahnya kalau kesadaran, kalau dia kan masih ada setengah sadar ya kayaknya. Tapi kalau masih setengah sadar, yang polisi itu kan masih setengah sadar. Tapi kalau misalkan kalau udah full nggak bisa jadi manusia lagi, nah itu mungkin nggak tahu kan ini. Nggak ikutan deh Mas. Kubur. So dia masih terbayang-bayang loh, ceweknya tuh masih terbayang-bayang karena ketika dia lagi mau tidur atau apa dia masih mimpi buruk. Ingat tuh yang temennya tuh yang di pintu itu Mas, yang jedotin pala itu Mas. Iya, betul. Itu kan dari di awal kita udah kesannya wah ini bakalan jadi penting nih. Gue kira bakalan jadi nanti jadi tim medis nih, gue pikir gitu. Terus temennya kan sebenarnya kita udah terkuak Mas, tuh pasti gara-gara mungkin pil hijau itu Mas, yang di awal tuh yang orang dikit yang ngumpet di itu Mas, dia masih bisa sadar lagi yang ngumpet di bawah ranjang itu. Nah itu perubahannya belum full, berbeda dengan yang di dalam bagasi mobil. Nah bagasi mobil kan kuncinya kan dia minum banyak. Iya. Nah, kita nggak tahu deh. Terus yang di dalam kontainer kan itu kan diinfus tuh. Kita nggak tahu tuh itu infus percobaan pengobatan atau bagaimana. Infus itu berfungsi apa enggak? Kok kayaknya nggak berfungsi sama sekali. Iya sih, ini seru sih Mas. Gue nggak salah pilih nih Mas filmnya, serialnya nih Mas. Keren. Oke. Jadi tetap harus nonton nih ya. Harus ini bikin penasaran nih. Aduh, giliran lagi pengen nonton cuma 2 episode pengen gue habisin sebenarnya nih Mas. Iya, kadang-kadang gitu, gitu Mas. Tapi mungkin itu kali, mungkin karena
cuman dikasih 2 episode atau 1 episode itu kita jadi penasaran, coba langsung dikasih 12, belum tentu. Aduh, 12. Ya. Kita belum tentu kalau dikasih 12 ya Mas. Iya, kan pas kasih 12, aduh 12 kapan gue mau nonton nih, istilahnya gitu kan. Iya, itu ada plus minusnya sih. Susah mulainya gini. Kalau kita langsung dikasih dikasih full season, yang berat adalah memulainya. Tapi kalau dikasih 1 episode atau 2 episode, yang berat adalah berhentinya. Iya, makanya, aduh. Oke. Ini nggak apa-apa. Kita harus sabar sampai Jumat Sabtu ini nih, episode 3, episode 4 ini ada di iQIYI ataupun yang punya TVN bisa nonton di TVN nih. Ini sih kayaknya sih keren nih. Ratingnya juga lumayan bagus sih. Oke. Thank you banget nih Mas Watching nih. Libur-libur kita nontonin film yang keren, yang fresh, betul. Cuman masih bingung nyebutnya zombie apa ya. Tapi masih dibilang episode 2 genrenya apa Mas? Kalau sampai episode 2 Mas? Masih thriller misteri sih menurut gue sih. Masih. Masih kayak dramanya masih ada juga ya? Drama masih ada. Kalau Korea nggak bisa dilepaskan genre drama sih. Itu pasti ada sih. Cuman dalam arti apakah ada komedinya atau enggak. Tapi drama pasti. Science fiction bisa karena kan berhubungan dengan sains juga. Dalam arti apakah pengobatan, apakah obat, apakah virus, seperti itu sih. Tapi tepat kalau dibilang genrenya juga zombie juga masih. Nah, kalau zombie ini kita bingung nih. Bisa juga. Masih gila ya. Ya udah lama nonton drakor. Ya maksudnya ini ya selingan yang enak lah, bervitamin lah Mas. Oke. Ini thank you banget nih Mas Watching nih. Thank you. Nanti kita akan berjumpa minggu depan, Home Alone mungkin ya. Home Sweet Alone. Home terbaru ya, Home Alone. Jadi Home Alone 6 ya kalau nggak salah ya. 4, 5, 6 kali ya. Memang sih yang berhasil cuma 1 dan 2 ya. Yang 3, 4, 5 jujur aja kesannya kan seperti ini Mas. Gembar-gembornya seperti ke-6 ini sebenarnya Mas. Tapi ya mudah-mudahan di Apple TV ini menurut gua. Ini soalnya gue liat dari trailernya tuh kayak agak ini Mas. Maksudnya tuh kayak yang kesatu banget Mas. Kayaknya seru juga kayaknya Mas. Nah ya nanti kita lihat deh. Berarti Jumat ini kan dia rilis ya. Jumat ini rilis. Semoga sih tidak terlalu di Apple tuh di Disney Plus ya? Disney. Oh Disney ya. Iya Disney. Disney kayak ini kan 20th Century deh kayaknya. Di Disney kayaknya sih. Kita harapin aja deh minimal ya hawa-hawa holiday lah kita berharap. Ya, sama hari Jumat nih Mas, gue nunggu banget nih Mas. Tadi gue liat di VW Corner tuh Mas ya. Shang-Chi hari Jumat Mas. Belum berani ke bioskop Mas, gimana? Nggak apa-apa, tonton aja Shang-Chi. Ditonton dan nikmati aja tuh. Belum gue tonton itu Mas. Oke. Nih thank you banget nih Mas ya. Nanti kita ketemu di lain waktu tentunya dengan tema berbeda. Sekali lagi, see you. Thank you.